Selamat pagi pemirsa, peringatan Hari Hak Asasi Manusia atau HAM sedunia tahun ini ditandai dengan pertanyaan besar soal nasib penegakan HAM di tanah air. Skor buruk diberikan tim riset asal Amerika Serikat Global Rights Project atau GRIP dan Setara Institute bersama dengan International NGO Forum on Indonesian Development atau INFID. Di tahun politik ini publik dipertunjukkan sederet aksi pelaporan ke polisi, pengadangan hingga teror terhadap orang-orang yang dianggap vokal yang dipersekusi karena pendapat mereka menyinggung penguasa maupun pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Senin 11 Desember 2023 dengan tema Menatap Nasib Penegakan HAM bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat ya, Mas? Sehat, alhamdulillah. Kita akan bicara soal penegakan HAM di Republik ini, tapi sebelum kita bahas itu, Mas Kohar dan pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda, pemirsa. Ini senapas dengan editorial ya, Mas Kohar ya. Pembungkaman merambak. Ya. Merambak ini artinya apa ini, Mas? Merambak itu menjalar kemana-mana. Meluas, jadi merata begitu perluasannya, ada di beberapa titik. Nah, ini adalah bahaya, dan hari ini kita merayakan Hari HAM sedunia. Tentu dengan catatan yang getir ya. Kenapa? Karena berdasarkan scoring, apakah itu dari GRIP, lembaga internasional, maupun Setara Institute yang memberikan skor bersama dengan INFID menunjukkan bahwa skor kita turun. Dan menurut Setara, tahun ini kita kembali seperti 2019 lalu, ketika awal Jokowi memerintah di periode kedua. Skornya menjadi 3,2. 3,2 itu dari 1 sampai 7. Angka tengahnya kan sebetulnya 3,5. Harusnya. Nah, kita melihat apa yang membuat skor pelaksanaan HAM di Republik ini turun. Yang paling besar itu adalah mulai maraknya pembungkaman. Pembungkaman ya. Kebebasan berekspresi itu mengalami pemberangusan di beberapa titik. Kita lihat di kasus kemarin di Rempang, kemudian di Manggarai, lalu juga di Sumatera Barat. Itu terjadi pihak-pihak yang menyuarakan ketidakadilan secara vokal. Ya, mereka dipersekusi, mereka diintimidasi. Nah, belum lagi ada pelarangan-pelarangan. Seperti tempo hari kita pernah bahas juga di forum ini, ketika Anies Baswedan mau menggelar acara diskusi di Bandung. Nah, itu juga dilarang. Di Bandung, dilarang. Di Jogja juga ya? Di Jogja juga dilarang. Nah, di beberapa titik. Ini bukti bahwa pelaksanaan hak asasi manusia, khususnya dalam kebebasan berekspresi, mengalami kemunduran. Baik, kita nanti akan bahas itu lebih jauh di dalam editorial, Mas Kohar dan pemirsa. Kita lihat dulu sekarang berita selanjutnya. Kita ke halaman 2. Di halaman dalam di harian Anda, pemirsa, ini ada kegiatan yang dilakukan media Indonesia ya, Mas Kohar ya? Festival Setara Berdaya 2023 beri pesan inklusivitas di segala bidang. Setara Berdaya ini persisnya untuk kaum apa ini, Mas Kohar? Ya, Setara Berdaya ini adalah sebuah festival yang digelar oleh media Indonesia, dan kali ini memasuki tahun kedua. Yang pertama tahun lalu, sekarang tahun 2. Ini diperuntukkan bagi kaum disabilitas. Mengapa? Karena kita melihat bahwa layanan terhadap kaum disabilitas, perhatian terhadap kaum disabilitas itu masih minim. Dirasakan di beberapa tempat, khususnya di daerah-daerah. Kita lihat infrastruktur untuk kaum disabilitas hanya tersedia di kota-kota yang betul-betul besar. Sementara di kota sedang, kota besar, kita menyaksikan belum sepenuhnya ramah disabilitas. Karena itu, kalau kita ingin naik menjadi negara yang beradab, hal-hal seperti ini, ketika kita merancang infrastruktur, membangun sesuatu, itu harus dari sejak perencanaan, itu sudah memperhatikan kaum disabilitas. Jumlahnya tidak main-main loh, disabilitas itu yang terdaftar 8,5% dari populasi.
22 juta lebih penyandang disabilitas. Banyak ya. Nah, itu yang harus mendapatkan atensi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Atensi baik dari segi pendanaan, atensi pemberdayaan terhadap mereka. Nah, festival Setara Berdaya ini ingin menunjukkan itu kepada publik, sekaligus mendorong kepada para pemangku kepentingan untuk ayo loh, ini saatnya peduli kita terhadap kaum disabilitas. Festival ini diadakan kapan ini, Mas Kor? Hari ini sampai besok. Hari ini dan besok? Hari ini dan besok di Kedoya, di depan Media Indonesia. Di Media Indonesia. Ini terbuka untuk umum atau memang harus orang-orang tertentu? Ada undangan, tetapi kalau umum mau menyaksikan ya silakan, diperbolehkan asal tempatnya masih memungkinkan. Kalau tidak cukup tempat duduk ya silakan berdiri kayak gitu. Saya lihat di promonya ini ada rencana juga sekian kegiatan termasuk special performance Putri Aryani ya? Ya, besok itu Putri Aryani akan perform di acara ini. Dia sebagai salah satu contoh nyata disabilitas yang berhasil. Ada juga caleg disabilitas yang akan nanti muncul di dalam talk show. Yang akan membahas soal hak pilih kaum disabilitas. Baik, kita harapkan acara ini berjalan dengan baik dan juga meningkatkan kesadaran kita ya. Setidaknya saya ini Mas Kor, saya jujur masih agak kurang terbiasa untuk berpikir untuk teman-teman disabilitas, tapi saya harap ini juga membuka pikiran kita. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa, kita ke berita selanjutnya di halaman 3 di kolom pemilu 2024. Elektabilitas Amin terus naik. Ini hasil survei siapa, bagaimana, kapan ini Mas Kor? Ya, ini adalah yang direkam adalah LSI ya, Lembaga Survei Indonesia, yang ketika Oktober lalu melakukan survei yang sama. Ya, ketika itu elektabilitas Anies belum menyentuh 20%, sementara sekarang sudah 22,3%. Ada kenaikan sekitar 3%. Di Oktober 19,6% ya, saya baca beritanya. Lalu di sisi lain pasangan nomor 3 Ganjar Pranowo turun 3%, pasangan Prabowo juga naik. Nah, ini senapas dengan beberapa survei yang lain. Tempo Hari Indikator juga melakukan survei, bahkan beberapa seminggu atau 2 minggu yang lalu ada survei dari IPO yang menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan nomor 1 ini sudah menyalip pasangan nomor 3. Dan terakhir yang hari ini kita juga dirilis adalah survei dari Litbang Kompas yang menunjukkan bahwa sama seperti IPO, urut-urutannya adalah pasangan nomor 2 Prabowo Gibran, lalu kemudian disusul oleh pasangan nomor 1 Anies Muhaimin. Hanya saja jumlah mereka yang belum menentukan pilihan sangat besar. Di survei itu masih 28%. Nah, angka ini sangat memungkinkan untuk terjadinya ya mungkin kejutan dan beberapa hal yang tidak dikira. Jadi masuk akal apabila beberapa pasangan menyatakan bahwa ya survei kita hormati sebagai survei, tetapi tetap dengan kerja keras survei bisa berbeda, bisa berubah nanti menjelang hari H gitu. Baik, kita nanti ikuti seperti apa dan juga memang sebaiknya kita semua menggunakan hak pilih ya Mas Kor ya? Ya betul, karena berapapun angka partisipasi tetap itu yang dihitung. Yang nggak milih tetap nggak dihitung. Karena one man one vote itu. Dan bukan berarti pemilunya nggak sah. Sah ya. Yang hadir 40% dari seluruh pemilih pun sah. Akan tetap sah. Walaupun mungkin nanti pertanyaannya adalah soal legitimasi ya dari pemimpinan terpilih ya. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial pemirsa. Pada hari ini diberi judul Menatap Nasib Penegakan HAM. Ini berarti kalau sederhana ya dikatakan, kalau boleh dibahasakan begitu Mas Kor, antara buruk, sedang atau baik. Penegakan HAM di Republik Indonesia ini saat ini seperti apa? Ya, kita masih di skor bawah. Skor bawah? Skor bawah. Karena kalau menurut GRIP, ya lembaga global Rights Project, itu skor kita itu 28. 28 dari 0 sampai 100. Nah, artinya kalau seorang ikut ujian skor 28 nggak lulus. Nggak lulus. Nah, di ASEAN pun kita ini juga termasuk rendah dibanding dengan negara-negara ASEAN lainnya. Ya, kita lihat bahkan dengan Timor Leste saja kita kalah skornya. Malaysia 38, Laos 38, Brunei 34, Thailand 30, Vietnam 32.
Itu semua menunjukkan bahwa proses penegakan HAM di Republik ini cenderung mengalami kemunduran. Rekaman dari apa yang disebutkan oleh GRIP maupun Setara Institute tadi itu, beserta Infit, menunjukkan hal itu. Ketika tahun 2019 kita skornya 3,2. Kalau di Setara itu hanya 1 sampai 7. 7 itu berarti paling bagus, sementara 1 itu paling buruk. Nah, kita tidak berada di titik tengah. Titik tengahnya 3,5 saja. Nah, itu yang membuat bahwa Republik ini harus mengoreksi. Pemerintah harus melihat bahwa penegakan HAM tidak bisa main-main lagi. Penegakan HAM harus serius. Apakah itu terkait dengan HAM masa lalu, atau HAM masa kini, atau pemenuhan hak-hak yang harus dilakukan oleh pemerintah atau negara terhadap publik, terhadap warganya. Ini menjadi persoalan saat ini, khususnya dalam soal kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat. Yang saya tangkap belakangan ini adalah percakapan di antara masyarakat, Mas Kohar, bahwa mereka masih ingat bagaimana di era Orde Baru pelanggaran HAM itu terjadi, atau kebebasan kita untuk berpendapat sangat minim. Kita bicara seperti ini saja bisa jadi nanti salah satu atau berdua kita hilang begitu ya, Mas Kohar. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian penegakan HAM ini benar-benar akan diseriusi, termasuk di dalam pemilu dan juga sampai pemerintahan baru. Kita akan bahas itu, Mas Kohar, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 11 Desember 2023, menatap nasib penegakan HAM. Menatap nasib penegakan HAM. Peringatan Hari Hak Asasi Manusia atau HAM sedunia tahun ini ditandai dengan pertanyaan besar soal nasib penegakan HAM di tanah air. Apalagi penelitian terbaru tentang pemenuhan dan perlindungan HAM negara-negara di dunia yang dirilis beberapa hari lalu oleh Global Rights Project atau GRIP sangat memprihatinkan bagi negeri ini. Tim riset yang berbasis di Pusat Studi Perdamaian dan Anti Kekerasan Universitas Rhode Island, Amerika Serikat itu memberikan Indonesia skor 28 dengan skala 1-100 dalam penegakan HAM. Bila dibandingkan dengan negara-negara lain se-Asia Tenggara, performa penegakan HAM di Indonesia nyaris di nomor buncit. Skor terbaik sekaligus satu-satunya yang tergolong baik masuk nilai B ditorehkan Singapura, skor 82. Sisanya mendapat nilai F atau failed alias gagal dengan skor 52 untuk Timor Leste. Disusul Filipina 40, Malaysia 38, Laos 38, Brunei Darussalam 34, Vietnam 32, dan Thailand 30. Di antara 15 negara dengan populasi terbesar di dunia, Indonesia hanya mampu menempati peringkat ke-8 di bawah India dan Ethiopia. GRIP menyebut praktik demokrasi merupakan prediktor terkuat kinerja penegakan HAM. Di dalamnya ada sejumlah aspek seperti kebebasan berpendapat dan pers, kebebasan lembaga swadaya masyarakat atau LSM, hak atas peradilan yang adil, dan partisipasi dalam pemerintahan. Setali tiga uang, skor buruk performa penegakan HAM di Indonesia juga diberikan oleh Setara Institute bersama International NGO Forum on Indonesian Development atau INFIT. Indeks kinerja HAM di Indonesia pada 2023 menurun 0,1 poin ketimbang tahun sebelumnya menjadi 3,2 dengan skala 1-7. Skor itu kembali ke posisi saat Presiden Joko Widodo mengawali pemerintahan di periode keduanya pada 2019. Setara Institut menyebut penurunan indeks kinerja HAM pada tahun ini utamanya dipengaruhi melemahnya performa di 3 aspek, yakni pemenuhan hak hidup, kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat, hingga hak memperoleh keadilan. Skor tercatat terjun bebas pada aspek kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat, turun 0,6 poin jika dibandingkan dengan pada indeks HAM 2019. Masih menurut Setara Institute, pembungkaman dilakukan lewat kriminalisasi maupun penggunaan pasal-pasal karet,
dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Di tahun politik ini, publik pun dipertunjukkan sederet aksi pelaporan ke polisi, pengadangan, hingga teror terhadap orang-orang yang dianggap vokal. Mereka dipersekusi karena pendapat mereka menyinggung penguasa maupun pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan. Sampai-sampai 62,9% masyarakat mengaku takut mengemukakan pendapat seperti yang terekam dalam survei Indikator Politik Indonesia. Pengabaian terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu turut melengkapi dosa melemahnya penegakan HAM tahun ini. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengakui ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang belum mendapatkan penyelesaian. Akan tetapi, tidak ada satupun yang telah diproses oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung ataupun tuntas disidangkan di pengadilan HAM. Pantas saja bila kini publik mempertanyakan akan seperti apa penegakan HAM di pemerintahan selanjutnya. Pergantian kepala negara tidak bisa dimungkiri memberikan peluang akan ada perbaikan-perbaikan terhadap kinerja pemenuhan hak-hak mendasar rakyat yang dilindungi konstitusi. Meski begitu, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin belum berakhir. Masih ada waktu 10 bulan sebelum pelantikan kepala negara yang baru. Pemerintah saat ini berkesempatan meningkatkan performa penegakan HAM. Tidak muluk-muluk. Untuk saat ini, publik hanya berharap demokrasi dikembalikan pada relnya. Hormati kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan selenggarakan pemilu yang adil dengan tanpa tekanan, intimidasi, apalagi kecurangan. Dari situ, harapan akan adanya penghormatan terhadap HAM bisa hidup kembali. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini Mas Kohar, sebelum kita lanjutkan diskusi kita mau bertanya dulu dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia yang telah tersambung lewat saluran telepon, Usman Hamid. Pak Mas Usman Hamid, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard, Mas Abdul Kohar, apa kabar? Ya. Baik-baik, sehat-sehat, walaupun yang mau saya tanyakan ini soal penegakan HAM di Indonesia. Kalau menurut Anda, Mas Usman, antara buruk, sedang netral begitu dengan baik, itu level mana penegakan HAM di Indonesia saat ini? Waduh, dengan sangat berat hati saya katakan buruk ya. Buruk ya? Iya, salah satu penjelasannya adalah dalam kondisi kebebasan berekspresi dan hak berpartisipasi masyarakat. Kalau kita lihat dari kondisi kebebasan berekspresi, dalam tahun-tahun terakhir itu ada sekali orang yang menjadi korban dari kriminalisasi misalnya, karena bersikap kritis secara terbuka atau menantang dominasi mereka yang memiliki kekuasaan, atau dalam soal partisipasi misalnya banyak sekali undang-undang yang disahkan tanpa partisipasi masyarakat itu, dari mulai undang-undang cipta kerja, undang-undang hukum pidana, sampai yang terakhir undang-undang ITE yang direvisi gitu. Dulu 2019 juga ada undang-undang revisi KPK. Jadi proses pengambilan keputusan di DPR kurang memperhatikan masyarakat, partisipasi masyarakat. Sementara jika ada yang kritis, itu justru dihadapi dengan kriminalisasi, dengan intimidasi, atau dengan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Iya. Mas Usman Hamid, belakangan ada juga yang kalau saya melihat di media sosial sih ya, ketika mengatakan sesuatu yang mengkritik, itu akun-akun ini tidak menggunakan istilah Indonesia, tapi mereka pakai istilah lain yang dibuat-buat, Konoha, yang saya sering baca. Ini sebetulnya hanya sekedar main-main iseng, atau memang menunjukkan ketakutan berekspresi yang semakin lama semakin banyak di tengah masyarakat, Mas Usman?
Bisa yang kedua, bisa kedua-duanya. Tetapi beberapa penelitian terakhir kan memang menunjukkan semakin bertambah orang-orang Indonesia yang tidak berani menyampaikan pendapat di bidang politik gitu. Nah, ini yang saya kira mengkhawatirkan, karena kalau orang takut berpendapat untuk urusan politik, maka kecil kemungkinan ia akan berpartisipasi. Kalau partisipasi lemah, maka legitimasi negara, pemerintah juga bisa lemah gitu. Nah, ini saya kira harus jadi perhatian untuk pemerintah, untuk negara, dan juga untuk para capres, cawapres. Nah, bicara soal calon pemerintah baru ya. Kalau Anda lihat, apakah memang tiga paslon ini punya potensi untuk meningkatkan penegakan HAM di Indonesia, atau malah bisa jadi sebaliknya, Mas Usman? Kalau dilihat dari visi dan misi, dua pasangan calon, Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin, lebih jelas, lebih terukur visi misi di bidang hak asasi manusia. Bahkan untuk kasus pelanggaran HAM berat, tampaknya diabaikan oleh pasangan Prabowo Gibran. Nah, memang ada kerentanan bahwa isu hak asasi manusia atau isu apapun, isu ekonomi, isu politik, itu bisa dijadikan komoditas politik selama pemilu. Kampanye. Tapi itu bukan berarti bahwa isu itu tidak jadi penting lagi untuk dijadikan visi dan misi. Kenapa? Karena hak asasi manusia itu mandat konstitusi gitu. Jadi kalau seorang pemimpin ke depan tidak mau mengagendakan amanat konstitusi, saya kira tidak pantas untuk bisa memilih ke depan atau memimpin ke depan. Mas Usman, ini pertanyaan terakhir saya. Kan selalu dikatakan bahwa kita yang harus juga ikut menentukan masa depan atau keadaan atau nasib kita sendiri ya, bangsa kita. Betul. Apa yang kita harus lakukan sebagai warga negara yang mau terjamin hak asasi manusianya di tengah kondisi yang mungkin semakin lama semakin tidak mudah untuk menyampaikan ekspresi. Kita tetap harus menyuarakan atau ada strategi lain supaya kemudian HAM bisa tegak, tapi kita pun tetap aman begitu, Mas Usman? Iya. Nah, karena situasi kebebasan berekspresi sedang mengalami pelemahan, mungkin tidak semua orang berani bersuara kritis, apalagi sendirian atau hanya dengan kelompoknya. Karena itu mungkin perlu semacam tindakan bersama atau inisiatif bersama. Di dalam pengalaman Brazil, mereka masyarakat membentuk Liga Demokrasi. Nah, Liga Demokrasi ini kemudian memberikan preferensi kepada salah satu calon, misalnya Lula da Silva, untuk melawan Jair Bolsonaro yang dianggap proyek-proyek pembangunannya merampas hak-hak tanah masyarakat gitu. Proyek-proyek strategis nasionalnya dilakukan dengan kekerasan, dan mereka, masyarakat di sana, bekerja sama antar berbagai kalangan, akademisi, aktivis, musisi, seniman, tokoh agama, untuk kemudian mendukung Lula da Silva, tetapi dengan agenda-agenda yang jelas. Reforma agraria, perlindungan lingkungan, penegakan hak asasi manusia, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, dan pemberantasan korupsi. Jadi harus dengan agenda. Tidak cukup hanya dengan orangnya baik, orangnya tidak baik, itu tidak cukup. Harus dengan agenda kebijakan apa yang mau dijalankan ketika terpilih nanti. Baik, rakyat bersatu tak bisa dikalahkan, begitu ya Mas Usman ya? Kurang lebih mungkin begitu, Bung Leonard. Ya, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia sudah mencerahkan kami pagi ini, Usman Hamid. Selamat pagi, Mas Usman. Pertanyaan pentingnya, Mas Kohar, kalau kemudian memang benar yang disinyalir bahwa kebebasan berpendapat itu makin mendapatkan rasa takut, masyarakat makin takut berpendapat. Lalu apa kabarnya penegakan HAM kalau kemudian orang-orang yang berani berpendapat sudah mulai dalam tanda petik ditekan, diteror, diintimidasi, ujung-ujungnya kan nanti akhirnya ya tidak tegak juga HAM di Republik ini. Bagaimana, Mas? Jadi bukan disinyalir lagi, Leo. Kalau disinyalir itu kan baru dugaan-dugaan. Tapi ini fakta. Fakta sudah terjadi. Yang paling terlihat masif adalah di Rempang misalnya.
kita menyaksikan bagaimana orang-orang yang menolak untuk dipindah, untuk direlokasi atas dasar bahwa mereka mempertahankan prinsip. Dia sudah bertahun-tahun hidup di situ, punya mata pencaharian sebagai nelayan di situ. Tetapi tetap muncul ada anasir-anasir negara yang masuk dengan memberikan teror-teror, memberikan ancaman-ancaman. Ini kan terlihat sekali bahwa cara pandang negara terhadap warganya, terhadap rakyatnya, itu mulai berubah. Ini yang mengkhawatirkan demi katakanlah perbaikan ekonomi, demi memfasilitasi investasi, tetapi mengorbankan manusia. Itu yang tidak benar. Karena itu ketidakadilan dalam soal kemanusiaan ini harus betul-betul dihilangkan dengan cara apa? Menegakkan HAM. Spirit kolaboratif harus dilakukan oleh kekuatan sipil. PR negara ini masih banyak. Penyelesaian HAM berat masa lalu kita saksikan mandek, bahkan cenderung mundur. Tidak tampak bagaimana upaya-upaya yang sangat keras yang harus dilakukan oleh negara untuk menyelesaikan bagaimana kasus-kasus yang sudah tertimbun dari sejak masa lalu. Tidak usah masa lalu banget misalnya. Sampai saat ini kita tidak pernah mendapatkan kejelasan siapa pembunuh Munir, aktivis HAM Munir misalnya. Sampai sedetik ini tidak pernah pengadilan hanya menghukum aktor yang ada di lapangan, tapi mastermind-nya, aktor intelektualnya tidak tersentuh. Tidak tersentuh sampai Ketahuan saat pun ini. Tidak tahu ya sampai sekarang ya. Tidak. Nah, apa yang terjadi? Lalu kemudian fakta misalnya kejahatan HAM di tahun 98. Bagaimana menanganinya? Sampai saat ini progresnya seperti apa? Nah, ini yang tadi harus dilakukan secara kolaboratif. Ada inisiatif secara bersama-sama, apakah itu dari aktivis, dari kampus, dari partai politik bahkan, dan dari capres-cawapres. Kita melihat bahwa capres-cawapres, ya maaf kata di nomor 2 sangat tidak terlalu jelas bagaimana agenda HAM ke depan. Sementara di satu sangat-sangat jelas bagaimana HAM harus betul-betul ditegakkan, keadilan harus diwujudkan, kesetaraan juga harus diwujudkan. Lalu di pasangan nomor 3 juga menyebut akan memperkuat lembaga Komnas HAM dan seterusnya. Intinya spirit ini harus datang secara bersama-sama. Kalau tidak seperti itu rasanya sangat berat. Karena bukti di negara lain bahwa spirit kolaboratif itu bisa. Tadi disebutkan di Brasil. Di Brasil. Yang dari Liga itu kolaborasi itu kemudian menghasilkan seorang Lula da Silva yang mengalahkan Bolsonaro yang sangat dianggap oleh masyarakat sana sangat ugal-ugalan dalam hal pembangunan ekonomi yang sama sekali tidak partisipatif, tidak memperhatikan hak-hak warga Brasil. Nah, hal seperti itu kan sekarang mulai dirasakan. Betul. Dan mulai marak. Undang-undang siluman tiba-tiba muncul. Undang-undang yang dihasilkan tanpa ada partisipasi publik. Tapi lolos begitu saja. Begitu dinyatakan dia inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, presidennya malah mengeluarkan Perpu. Itulah Undang-Undang Cipta Kerja. Yang sebagian masyarakat mengeluhkan hal itu. Dengan alasan ingin mendatangkan investasi, tetapi problem partisipasi ini tidak ditata. Terkesan bahwa ada ketergesa-gesaan. Ada keinginan, sudahlah ikuti saya saja kan. Pasti nanti akan berhasil. Nyatanya pertumbuhan ekonomi kita cuma stuck di 5% tuh. Meskipun sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja katakanlah seperti itu. Nah, hal-hal semacam ini kan harus dibicarakan pada publik. Mengelola demokrasi, memberikan hak-hak asasi manusia kepada publik itu adalah hak dasar yang perlu diberikan kepada mereka. Hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk mendapatkan rasa aman dari intimidasi. Itu sekarang mulai tergerus. Kalau kita lihat skor kalau dari GRIP 28 itu kategorinya fail, gagal. Penegakan HAM kita gagal kalau pakai skor 28. Sama kayak orang ujian dengan skor 28 ya gagal. Gitu. Mas Kor, tapi pertanyaan besarnya begini. Kita kan harus akui ya bahwa kelas masyarakat Indonesia ini kan beragam.
Kalau kita bicara tingkat pendidikan saja, itu ada yang kelas A begitu, yang sarjana ke atas, kebanyakan adalah di bawah itu, lulusan SD atau lulusan SMP yang sayangnya sering sekali kalau saya perhatikan itu tidak terlalu melihat substansi. Apalagi bicara hak asasi manusia, kalau tidak terkena ke dirinya, maka mungkin saudara-saudara kita ini tidak terlalu mau memperjuangkan hak asasi manusia itu, tapi mereka lebih suka dengan hal-hal yang pragmatis. Yang saya dapat sekarang ini, karena itu gratis, maka saya suka dengan yang memberikan dan saya akan mendukung dia. Nah ini bagaimana kemudian kita bisa berharap HAM ini akan tegak di Indonesia, di tengah masyarakat Indonesia yang mungkin dari jumlahnya jauh lebih banyak tidak mikirin HAM ini Mas Kohar, tapi mikirin saya dapat apa hari ini. Nah itu bagaimana Mas? Perubahan itu tidak harus selalu dari orang yang sangat banyak, mayoritas. Ingat, perubahan politik Orde Baru itu dipicu oleh elit. Siapa itu? Mahasiswa, aktivis sipil, aktivis pro-demokrasi, aktivis HAM. Mereka berhasil itu mengoreksi Orde Baru yang pada saat itu, waktu itu masih sangat kuat-kuatnya. 98, betul. Pemilu 97 masih luar biasa mereka dapatkan. Tetapi hanya dalam waktu 1 tahun bisa itu diubah dengan lahirnya reformasi. Artinya ada banyak silent hope, ada banyak harapan yang silent di bawah permukaan, yang mereka berharap untuk mendapatkan keadilan, untuk mendapatkan kesetaraan. Baik. Tetapi suara mereka belum didengar. Kita jeda dahulu, Mas Kohar, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita mau mendengarkan juga Mas Kohar. Karena kita sedang membicarakan hak asasi manusia, ini hak asasinya para pemirsa Metro TV untuk menyatakan pendapatnya. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bagan Si Api-Api, ada Pak Sugeng. Pak Sugeng, selamat pagi. Selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Sugeng, silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, ini penegakan HAM ini. Saya sangat ironis dan kasihan para korban HAM, ibu-ibu yang anaknya hilang. Hingga saat sekarang mencari keadilan. Mereka tidak bosan-bosannya mencari keadilan. Semacam anak yang sudah hilang, kemana limbahnya. Termasuk peristiwa 98 Trisakti. Mereka ini mendambakan kepada negara. Bahkan yang melanggar HAM masih ada tertawa-tertawa. Dan seolah-olah dilindungi oleh negara, keputusan melanggar HAM ini hingga saat sekarang masih sirna. Saya selaku rakyat Indonesia yang paling jauh di ujung negeri ini, merasa feelingnya lah yang kehilangan anaknya. Kalau tempatnya, kuburannya di mana yang ada, mereka sangat bahagia. Tetapi ini sangat hilang. Bahasa kami ini, saya ingat pelanggaran HAM ini betul-betul setiap pemilihan presiden semuanya menyuarakan akan berantas HAM.
hingga kepada Jokowi tidak ada sama sekali. Tetapi masih saya selaku rakyat Indonesia di sini, saya mengharapkan sekali lah, tolonglah pemimpin kita nih, jangan menjadi pemimpin yang peka dia telinga dan bukalah pikiran. Saya mengharapkan kepada keluarga yang kena langgar HAM, bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga orang yang mengerjakan pelanggaran HAM itu terkutuklah dan tidak beri kekuasaan di negeri kita ini. Baik. Mohonlah kepada pemerintah, buka hatinya, jangan memikirkan kepentingan pribadi sendiri. Menangis kami selaku rakyat Indonesia. Saya tidak ada keluarga HAM, tidak. Saya tidak kena, tetapi saya sangat sedih. Merasakan semacam anak-anak saya seumur saya ini 75 tahun ini, itu semacam anak-anak saya. Bahkan pada saksi itu masih ada hingga saat sekarang. Mengapa menutup pikirannya negeri kita ini? Ini negeri kita ini kalau sedemikian akan mundur dan akan rusak kembali. Dan akan hancur kalau memang negeri kita ini dibiarkan sedemikian. Baik. Terima kasih kepada Metro. Baik. Teruskanlah untuk hal-hal yang sifatnya kemanusiaan ini. Baik, Pak. Terima kasih Pak Sugeng di Bagan Si Api-Api, Riau, untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak Sugeng. Di belakang Pak Sugeng ada pemirsa Metro TV berikut di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Lia. Silakan Bu, pendapat Ibu. Ya, jadi hampir sama dengan Bapak penelpon tadi bahwa kita ini agak miris juga ya kalau melihat perkembangan penegakan HAM di negara kita ini. Yang setiap penggantian pemimpin kita harapkan akan lebih baik, tapi ternyata kenyataannya tidak seperti apa yang kita harapkan ya. Ambil saja dua contoh yang besar, itu kasus Munir, ya sudah berpuluh-puluh tahun. Kasus Semanggi, ya, dan sebagainya. Ya, hari ini kita ini walaupun tidak kurang paham tentang politik, tapi tidak bodoh-bodoh amat juga ya, karena banyak sumber informasi. Bisa melalui media elektronik, media cetak, media sosial, dan sebagainya. Jadi kita agak mengikuti juga sedikit-sedikit tentang perkembangan penegakan HAM di negara kita ini, yang seperti yang dikatakan para adalah buruk ya, termasuk buruk ya. Mudah-mudahan ke depan ini karena sudah mendekati hari H pemilu, mudah-mudahan harapan kita itu adalah lebih baik lagi dengan pemimpin yang baru dan terpilih dengan hati nurani rakyat ya, dan sebagainya, sehingga harapan-harapan seperti keluarga korban tadi ini walaupun ada tersangka itu kan banyak tersangka itu bukan sepertinya tumbal ya, tumbal walaupun ada tersangka dibunuh kan ada Semanggi juga, tapi itu seperti itu tumbal, bukan itu yang diharapkan oleh keluarga korban ya. Jadi mudah-mudahan dengan pemimpin yang baru di pemilu nanti ini 2024 hasilnya itu akan lebih memuaskan para keluarga dan betul-betul penegakan HAM terjadi di negara kita ini atau ditegakkan di negara kita ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Lia ada Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo, Bang Kohar. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Bion. Silakan Pak pendapat Anda, Pak. Baik, terima kasih Bang Leo, Bang Kohar. Terima kasih. Jadi begini Bang Leo, Bang Kohar. Sebagai seorang aktivis yang komitmen terhadap bangsanya, bahwa United States Organization PBB mendeklarasikan terhadap penegakan law enforcement tentang hukum hak asasi manusia. Persoalannya di Republik ini, Bang Leo, Bang Kohar, adalah satu, sistem penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM ini untuk segera dibentuk proses peradilan. Itu satu. Nah, lalu yang kedua, undang-undang harus segera diamandemen. Nah, adakah political will DPR untuk segera melakukan revolusi, bukan reformasi lagi kita bicara Bang Leo, Bang Kohar. Revolusi terhadap proses penegakan HAM di Republik ini. Tadi Bang Kohar sudah mengatakan, ketika coba kita membangun sebuah sistem yang baik dalam rangka mengamati, mengkaji tentang penegakan hukum HAM. Ketika Bang Munir coba memainkan peran-peran strategis terhadap penegakan HAM, adanya terhadap penculikan kawan-kawan reformasi,
kawan-kawan gerilya gerakan rakyat untuk membangun kekuatan pemerintah ini. Faktanya, kita berkomitmen rakyat, kibarkan bendera untuk keret pelaku HAM berat untuk diadili di Mahkamah Internasional. Itu Pak Bion, Pak Bion, kita ada Pak Bion, kita ada di tahun politik. 14 Februari kita akan memilih pemimpin baru kita. Kalau Anda lihat, apakah itu bisa menjadi tonggak harapan bahwa penegakan HAM akan tegak, kita akan berani atau bebas berekspresi, kita bisa beribadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing, atau itu hanya akan menjadi satu tanggal formalitas saja terkait dengan penegakan HAM? Yang mana menurut Anda, Pak Bion? Baik, Bang Leo, Bang Kohar. Jadi rakyat pesimis karena komitmen Jadi begini, Bang Leo, rakyat pesimis terhadap kandidat. Pesimis. Karena apa? Pertama, mereka berkampanye dengan persoalan-persoalan ingin didukung. Tapi pernahkah mereka melakukan gerakan sporadis terhadap penegakan hukum HAM ini? Itu satu. Nah, persoalannya adalah rakyat kibarkan bendera perang untuk geret pelanggaran HAM yang berat ke dunia internasional. Itu harapannya. Dan ya. DPR Bung Leo harusnya bersuara juga. Oke. Iya, jangan hanya urusan-urusan politik saja dia. Berarti nanti Februari harus pilih anggota dewan yang mau menyuarakan HAM ya. Jangan pilih lagi orang-orang yang tidak menyuarakan HAM. Itu ya Pak Bion ya kesimpulannya. Betul, Bung Leo. Makasih Bung Leo, Bang Kohar, makasih. Baik, terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Pertanyaan besarnya begitu, Mas Kohar. Kalau dalam masa kampanye, sebelum terpilih, biasanya janji-janji penegakan HAM akan dilontarkan. Tapi setelah terpilih, ya sudah, ini kan tidak bisa menjatuhkan posisinya begitu ya. Jadi lupa, bagaimana Mas? Pertama begini, janji itu adalah komitmen. Berani berjanji itu juga sesuatu yang harus kita apresiasi. Berani itu hutang, janji itu hutang katanya. Sekadar berjanji saja tidak berani, apalagi itu berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Karena itu, berjanji itu sudah harus kita apresiasi dulu. Tetapi berjanji saja tidak cukup. Dia harus dikawal dengan agenda. Tadi dikatakan oleh Usman Hamid, dengan agenda. Agenda itu apa? Agenda itu sebetulnya kita memberikan alat negosiasi. Saya akan memilih Anda apabila Anda akan melakukan ini. Timeline-nya juga jelas, waktunya juga jelas. Agendanya apa? Yang menjadi prioritas pertama apa? Nah, sebetulnya tanpa kita menunggu dulu harus berganti kepemimpinan. Kepemimpinan Jokowi ini masih ada 10 bulan. Masih ya? Dan 10 bulan ini sampai Oktober 2024 adalah waktu yang relatif cukup untuk bagi kita mengembalikan hal-hal yang sebetulnya sudah berada pada relanya. Apa itu? Proses-proses demokrasi, kebebasan berpendapat, partisipasi. Jangan ulangi lagi hal-hal yang mengangkangi partisipasi publik dalam membuat undang-undang, apalagi mentorpedonya dengan peraturan pengganti undang-undang gitu loh. Nah, proses-proses semacam ini bisa dilakukan dengan cepat kok. Yang penting ada political will. Political will dari pucuk pimpinan di negeri ini untuk saya akan komit menegakkan HAM. Yang pertama saya lakukan adalah saya akan berikan kebebasan berekspresi. Saya akan netral, katakanlah gitu ya, sebagai aparat pemerintah. Saya akan membuat pemilu kali ini adalah pemilu yang demokratis dan berkualitas. Itu sudah membangkitkan harapan, harapan baru bahwa pemerintah masih bekerja meskipun waktunya tinggal 10 bulan. Pertanyaan menariknya adalah apakah menegakkan HAM di sisa masa pemerintahan ini akan dilakukan? Karena kan tidak ada lagi keuntungannya, karena pemerintahan yang sekarang kan tidak akan berlanjut lagi, Mas Kohar. Kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, pertanyaannya adalah kembali tadi. Apakah pemerintahan sekarang benar-benar mau menegakkan HAM? Karena sisa 10 bulan, keuntungannya untuk apa untuk mereka? Karena mereka kan tidak akan maju lagi, Mas Kohar. Keuntungannya adalah untuk rakyat. Karena dia disumpah untuk seluruh-seluruhnya menaati undang-undang dan bekerja untuk rakyat. Bekerja untuk rakyat semuanya, menghadirkan keadilan, menghadirkan kesetaraan. Setara itu tidak selalu sama, tetapi setara itu ya sejajar. Dia sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, pada titik itulah 10 bulan itu bukan waktu yang pendek sebetulnya. Cukup ya? Waktu yang cukup untuk menyelesaikan sejumlah PR. Tidak semua. Tetapi kalau pemerintah saat ini ingin memberikan legacy, warisan terbaik bagi publik, terbaik bagi rakyat, ya maka segera tegakkan HAM. Bereskan satu persatu persoalan. Pertama, hindari keterlibatan aparat dalam pemilu. Supaya hak rakyat untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan keinginannya, terjamin. Dipastikan terjamin. Kedua, yang harus dilakukan juga, kembalikan demokrasi itu kepada relnya. Demokrasi, kebebasan berekspresi, tidak ada lagi pengekangan, tidak ada lagi larangan dengan rupa-rupa alasan yang dibuat-buat. Tidak ada lagi konoha. Betul, tidak ada lagi orang takut untuk menyampaikan kritik melalui media sosial. Karena undang-undang ITE misalnya. Tidak ada lagi pasal-pasal karet yang akan menjerat rakyat yang mengkritik kekuasaan. Kritik itu perlu, kritik itu vitamin, kritik itu demokratis. Jangan lalu membungkang setiap kritis dan semua orang menjadi monolit. Itu yang sudah dilakukan oleh Orde Baru dan ternyata gagal kan. Orang boleh mengatakan, ya mereka kan berhasil, buktinya bisa memimpin 32 tahun. Tetapi jatuhnya kan menyakitkan. Jatuhnya menyakitkan, legasinya porak-poranda, warisannya nyaris kemudian habis. Lalu rakyat akhirnya ya kembali marah. Tetapi yang paling penting yang kita ingatkan adalah kita menghadapi situasi perang yang sangat dahsyat, yaitu perang melawan lupa. Dan itu adalah problematik sekali. Karena banyak orang mengkritik Indonesia ini memori kolektifnya terlalu pendek. Short memory. Ya, short memory. Jadi sejarah memori terhadap masa lalu sangat pendek. Ketika ada yang mengatakan bahwa seperti Orde Baru, jawabannya, wah saya Orde Baru belum lahir kan. Belum lahir bukan berarti dia tidak tahu. Kalau dia belajar sejarah, itulah kenapa Bung Karno mengatakan jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kalau kita membaca sejarah dengan sangat kritis, maka kita akan tahu apa yang terjadi di era Orde Baru. Bahwa era Orde Baru dalam beberapa hal terkait dengan kebebasan, hak, rasa aman dan seterusnya, sangat minim, sangat buruk. Nah, kita tidak ingin mengulangi sejarah kelam masa lampau. Baik, kita harapkan penegakan HAM bisa ditegakkan oleh pemerintahan yang baru, tapi juga pemerintahan ini masih punya waktu, begitu ya? Baik, kita aminkan itu, Mas Abdul Kohar. Terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin belum berakhir. Masih ada 10 bulan sebelum pelantikan kepala negara yang baru, sehingga pemerintah saat ini berkesempatan untuk meningkatkan performa penegakan HAM. Publik hanya berharap demokrasi dikembalikan pada relnya, hormati kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan selenggarakan pemilu yang adil tanpa tekanan, intimidasi, apalagi kecurangan. Dari situ harapan akan adanya penghormatan terhadap HAM bisa hidup kembali. Saya Leona Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.